Analisis SWOT kebijakan moneter. Yang pertama, ada kekuatan kebijakan moneter. Pertama, mampu mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter merupakan instrumen utama untuk mencapai stabilitas harga dan menjaga nilai mata uang. Bank sentral dapat menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan kebijakan cadangan wajib untuk mengendalikan inflasi. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang ekspansif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan likuiditas dan menurunkan suku bunga pinjaman. Hal ini dapat mendorong investasi dan konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya dapat meningkatkan output dan lapangan kerja. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mencegah terjadinya gelembung aset dan krisis keuangan. Bank sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk menstabilkan pasar keuangan dan mencegah terjadinya risiko sistematik. Terus yang kedua, kelemahan kebijakan moneter. Yang pertama, lag time. Kebijakan moneter memiliki jeda waktu lag time antara saat kebijakan diterapkan dan saat dampaknya terasa pada ekonomi. Yang kedua, efek samping. Kebijakan moneter dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan, seperti peningkatan pengangguran atau penurunan nilai tukar. Yang ketiga, ketidakpastian. Efektivitas kebijakan moneter dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti ekspektasi pasar dan kondisi ekonomi global. Yang ketiga, ada ancaman kebijakan moneter. Yang pertama, krisis ekonomi. Krisis ekonomi global dapat membuat kebijakan moneter menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuannya. Bank sentral perlu berhati-hati dalam menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk menghindari krisis ekonomi yang lebih parah. Yang kedua, gejolak pasar keuangan. Gejolak pasar keuangan dapat membuat kebijakan moneter menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan. Bank sentral perlu berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Yang ketiga, perubahan demografi. Perubahan demografi seperti penurunan populasi dapat berdampak pada efektivitas kebijakan moneter. Bank sentral perlu mempertimbangkan pertumbuhan demografi ini dalam merumuskan kebijakan moneter. Yang ketiga, ada peluang kebijakan moneter. Yang keempat ada peluang kebijakan moneter. Pertama, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membantu bank sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang lebih efektif. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama internasional antara bank sentral dapat membantu dalam mencapai stabilitas moneter global dan mencegah terjadinya krisis keuangan global. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebijakan moneter dapat membantu bank sentral dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi kebijakan moneter. Terima kasih. Jelaskan analisis SWOT kebijakan fiskal. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Yang pertama, instrumen yang kuat untuk mengelola ekonomi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menstabilkan inflasi, dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, fleksibel dan adaptif. Kebijakan fiskal dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Yang ketiga, memiliki multiplier yang besar. Pengeluaran pemerintah dapat memiliki efek yang besar pada ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Pertama, kompleks dan sulit untuk diimplementasikan. Kebijakan fiskal membutuhkan desain yang rumit dan implementasi yang cermat. Dapat menimbulkan defisit anggaran. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran yang besar. Yang ketiga, dapat tidak adil. Kebijakan fiskal dapat berdampak tidak merata pada kelompok masyarakat yang berbeda. Yang ketiga, ada peluang atau opportunities. Yang pertama, kemajuan teknologi. Teknologi baru dapat membantu pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang lebih efektif. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, ancaman atau threats. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi global dapat membuat implementasi kebijakan fiskal menjadi lebih sulit. Yang kedua, perubahan demografi.
penuaan populasi dan urbanisasi dapat membebani anggaran pemerintah. Ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menimbulkan biaya yang signifikan bagi pemerintah. Terima kasih.